Saya bersyukur sekali saya melihat satu perkembangan yang luar biasa. Yang sesama leader tadi anak sekolah minggu saya. Waktu dia kecil, tadi dia anak sekolah minggu. Saya senang, saya bangga. Walaupun mungkin masih belajar ya. Nanti lama
Tuhan tidak memakai orang pintar. Tuhan tidak memakai orang pintar, tapi Tuhan memakai orang yang mau, orang yang rindu. Seperti apa kita? Kita boleh bersyukur. Selamat sore Bapak. Kita boleh berjumpa lagi Bapak. Ya, kita boleh bersyukur kalau sepanjang tahun dari Maret sampai Maret, ya. Kita jangan mengatakan panjang umurnya, ya. Jangan mengatakan ulang tahunnya untuk corona, ya, supaya dia tidak panjang umurnya di bumi ini. Dia akan cepat berlalu, ya, cepat. Tapi kita bersyukur bahwa Tuhan kita selalu bersama dengan kita, amin. Dan saya bersyukur sekali, terima kasih untuk kepercayaannya saya masih bisa berdiri di tempat ini. Saya berdiri di tempat ini itu satu kemurahan Tuhan, satu kasih karunia Tuhan. Kalau kita masih diberi kesempatan hari ini ada di tempat ini untuk kita duduk, walaupun untuk kita berdiri di sini, semua karena kemurahan Tuhan. Kalau kita melihat sepanjang tahun itu, ada banyak mungkin teman-teman kita, mungkin kerabat-kerabat kita yang sudah mendahului oleh karena keadaan. Dan saya senang ada banyak sekarang yang bersekutu, ya. Ada banyak talenta yang sudah mulai. Mungkin ada beberapa yang saya kenal, ada beberapa yang saya tidak kenal, yang baru semua. Ini tidak lama. Ya, di sini saya lihat tapi belum tidak kenal semua. Oh, maaf Pak Rudi. Oh, Bu Riani ini gini. Saya lihat Mbak Cika kawan, tapi ya kan saya lihat Mas, ya, yang lama gitu. Tapi saya bersyukur sekali walaupun jaga jarak, ya. Hati kita tetap tidak dijaga, ya. Tidak jaga jarak, tapi hati kita tetap, kita boleh memuji memuliakan nama Tuhan, puji nama Tuhan. Sekali lagi saya berterima kasih untuk kesempatan hari ini, ya. Karena kemurahan Tuhan yang luar biasa, saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan tentang Tuhan sanggup membangun. Apa yang akan dibangun? Tuhan sanggup membangun kembali. Kita membaca di dalam Yeskiel 36 ayat yang ke-36, satu ayat. Di situ panjang memang, tapi kita akan mengambil satu ayat yang kita akan bahas malam hari ini. Di dalam Yeskiel 36 ayat yang ke-36. Ya, di situ, nah ya, ada di situ, ya. Bangsa-bangsa yang tertinggal yang ada di sekitarmu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan yang membangun kembali yang sudah musnah dan menanam kembali yang sudah tandus. Aku Tuhan yang mengatakannya dan akan membuatnya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, saudara yang dikasih dari dalam Tuhan. Kalau di sini dikatakan ada sesuatu yang akan di sini dikatakan dibangun kembali. Sesuatu yang dibangun kembali berarti sudah pernah ada. Sudah pernah ada, tetapi di situ dikatakan ada satu kata di situ yang mungkin sudah rusak, sudah musnah, gitu, ya. Dan di situ dikatakan yang tertinggal. Oleh sebab itu di sini kita melihat bahwa apa yang dibangun kembali, apa yang akan dibangun kembali, sesuatu yang rusak, runtuh, dan tinggal puing-puing yang harus dibangun kembali supaya keadaan menjadi bagus lagi, kuat, kokoh, dan bisa digunakan dan berguna. Nah, kalau kita melihat saat ini apa yang perlu dibangun kembali, aplikasinya dalam hidup kita saat ini. Mungkin selama ini di tengah-tengah keadaan, situasi ekonomi yang sulit karena dampak dari pandemi. Ini sudah bukan satu hal yang asing, Pak. Ada satu dampak yang luar biasa terjadi, Bapak Ibu. Dampak dari corona, dari COVID-19 ini banyak sekali pengaruh
membunuh beberapa atau banyak orang dari hal kecil yang tidak kelihatan, tetapi sangat berbahaya. Dan di situ membuat di dalam segala hal, dalam segala bidang mengalami keruntuhan, mengalami kehancuran, mengalami kemerosotan, bahkan mengalami banyak hal yang sedang terjadi. Kalau di awal-awal, mungkin sekarang sudah tidak begitu terasa ya. Di awal-awal itu sangat-sangat mencekam. Bahkan orang-orang hebat pun, orang-orang besar pun banyak yang berguguran. Orang tidak peduli, orang kaya, orang miskin, dokter, perawat, banyak yang berguguran. Yang berjuang melawan satu benda yang tidak kelihatan, yang sangat mematikan. Kalau kita sampai hari ini ada, bersyukur ya Bapak Ibu. Kita bersyukur. Walaupun mungkin sesuatu yang terjadi itu, dan juga kalau kita melihat ada sisi segala macam ya, bukan hanya karena benda yang kecil itu, tapi ada sisi-sisi yang lain yang dipakai untuk kepentingan-kepentingan yang lain, sehingga ditunggangi dari hal yang itu dimanfaatkan dan akhirnya menjadi segala sesuatu yang sangat menakutkan, bahkan membuat mungkin kita sendiri pun, kita pun juga mengalami keresahan. Kalau saat ini kita bisa kuat, kita bisa ada, gitu ya, semua karena kasih karunia Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Mau tidak mau, kita dibawa oleh Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, karena keadaan ini ada banyak orang Kristen apatis terhadap perkara-perkara rohani. Mereka tak lagi bersemangat beribadah dan melayani pekerjaan Tuhan. Sedih memang, ya sedih sekali dalam keadaan ini selama 1 tahun ini. Ada banyak gereja-gereja yang besar, yang megah, yang semuanya serba mewah, tidak dipakai dan tidak digunakan. Mungkin sampai hari ini. Ya. Sehingga semuanya bisa berubah, tatanan kehidupan menjadi berubah. 1 tahun yang lalu kita nggak pakai gini ya Mbak, gitu ya. Kemudian yang dipakai gini hanya orang yang apa? Yang naik motor. Kalau dulu ya, hanya yang pakai yang naik motor. Tapi kita semua saat ini, kadang-kadang kita hampir tidak kenal dengan orang yang ada di depan kita karena pakai. Tadi Ibu Silombing, Ibu Ami kan pernah ketemu ya. Kita pernah doakan bersama-sama gitu ya. Tadi sebelum ketemu di gereja, loh aku kok kurang tahu ya sama Ibu. Loh itu Ibu Ami, saya bilang gitu. Oh ternyata, nah kata apa? Hanya ditutupi dengan benda. Tapi tidak apa-apa, ini demi kesehatan kita ya. Menjaga karakter saya menjaga Bapak Ibu menjaga dengan saya, saling menjaga. Tapi tidak apa-apa ya, kalau kita mungkin batuk bersih juga tidak takut untuk nyebar virusnya ya. Nah inilah keadaan sekarang ini. Tetapi Tuhan pasti akan membangun kembali keadaan yang sudah runtuh, keadaan yang sudah porak-poranda pasti akan dikembalikan. Ada satu waktu, tapi tak seharusnya pandemi ini membuat kita kehilangan semangat dan kerinduan mencari Tuhan. Justru kita harus makin bersungguh-sungguh di dalam Tuhan dan semakin hidup melekat kepada Tuhan, bukan sebaliknya. Seharusnya dalam situasi kondisi ini kita semakin hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tapi saya melihat Bapak Ibu, dengan situasi kondisi ini kita bisa tahu siapa orang yang setia dan siapa yang orang yang tidak. Nah disinilah Tuhan menguji iman kita sebenarnya. Siapa yang orang yang setia kepada Tuhan, siapa yang orang tetap mencintai Tuhan, dan hanya siapa yang hanya sekarang aku datang sebagai orang Kristen. Dan disinilah Tuhan uji kita.
Dan kita bersyukur dalam ujian ini kita bisa ada dan sampai hari ini kita masih memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan, bahkan melayani Dia. Saya percaya Taman Safari ini PD ini akan menjadi PD yang berkembang di situasi kondisi seperti ini. Ya. Karena pemimpin kita orang-orang yang ada di dalam Tuhan, orang-orang yang cinta Tuhan. Pak Pendeta, ya. Pak siapa Pak senang? Pak Dias, ya maaf Pak Dias, 1 tahun nggak lupa ya Pak Dias. Ya. Kita bersyukur Bapak Ibu. Bersyukur bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Bukan hanya di tempat ini yang diuji, di gereja-gereja, di GGP Uskana juga, gitu ya, mengalami penyaringan. Siapa yang sungguh-sungguh, siapa yang setia. Bahkan ada orang-orang yang menggunakan kesempatan ini tidak ke gereja, tidak ada. Senang namanya ke gereja, gitu ya. Nggak dikunjungi, nggak ditanyai, karena masa pandemi tidak boleh kunjungan. Tidak boleh ke rumah-rumah, jadi tidak dikunjungi. Ya. Mungkin cuma di WA gitu ya. Tetapi Bapak Ibu, di masa seperti ini, mari kita semangat. Mari kita semangat. Bu Rudi sehat ya, luar biasa Bu Rudi ya. Hampir tidak kenal saya, tapi yang mana Bu Rudi? Ini sopo ya gitu. Baru sekarang jelas ini Bu Rudi gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita punya Tuhan yang luar biasa, yang mengenal situasi kondisi apapun yang ada di dalam hidup kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang tahu segalanya. Oleh sebab itu di masa-masa seperti ini, mari banyak membaca firman Tuhan, banyak berdoa, karena di sana akan ditemukan kekuatan, akan ditemukan di dalam firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungan, ada kekuatan baru yang akan membuat kita menjadi lebih semangat, lebih mencintai Tuhan. Siapa yang dapat bisa menolong kita di situasi kondisi seperti ini? Sesama kita tidak bisa kita harapkan. Manusia pimpinan kita mungkin tidak bisa kita harapkan. Siapa yang kita harapkan? Hanya Tuhan saja. Hanya Tuhan Yesus yang bisa menolong kita. Hanya Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan kita. Hanya Tuhan Yesus yang mampu membuat kita, hati kita penuh damai sejahtera, penuh dengan kekuatan, penuh dengan kehidupan yang damai sejahtera. Saya mungkin jemaat ya, kalau yang tinggal di situasi desa ini tidak terasa di masa-masa yang kemarin. Tapi bagaimana yang tinggal di pinggiran kota atau di kota, mencekam keadaan itu. Mau ke sini takut, mau ini takut, mau ini mau ke pasar sampai takut. Iya, Bapak Ibu. Saya pernah ke pasar ini nggak bawa masker, pulang. Terus di tengah-tengah pulang ambil masker. Apalagi ada polisi-polisi yang selalu operasi masker. Nanti kalau saya nggak pakai, loh, Bu Pendeta, ada peraturan. Ada semua di sana tahu, kenal polisi-polisi. Kalau saya lewat, Bu Pendeta semua Bu Pendeta. Kalau saya nggak pakai, loh, nggak jadi contoh ternyata. Ibu saudara, bukan hanya sekedar itu. Oleh sebab itu, mari kita saat ini, situasi kondisi ini mungkin sudah enak ya, sudah mulai nyaman keadaan ini, atau sudah yang divaksin? Sudah ya, belum? Oh belum. Saya juga di Bamak sudah terdaftar, tapi saya belum karena waktunya saya tidak bisa, karena kan itu harus memang benar-benar siap ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita akan percaya kepada Yesus baik. Kalaupun kita tidak sempat divaksin, Yesus akan memvaksin kita, men. Darah Yesus yang memvaksin kita. Darah Yesus lebih daripada vaksin yang ada di dalam dunia ini, yang diberikan. Karena apa? Darah Yesus itu adalah darah yang berkuasa. Sebentar lagi kita akan merayakan Paskah, mengenang bagaimana darah Yesus dicurahkan di dalam hidup kita, sehingga kehidupan kita, sehingga situasi kondisi ini tidak mempengaruhi hidup kita, justru akan membuat
dikatakan 3 ayat 18, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan memulihkan keadaan kemahmu, kemah Yakub, dan akan mengasihani tempat-tempat tinggalnya. Kota itu akan dibangun kembali di atas reruntuhannya, dan puri itu akan berdiri di tempatnya yang asli. Tuhan akan memulihkan kemah kediaman kita. Kalau di zaman dulu di Perjanjian Lama tidak ada di rumah kemah. Karena apa? Mereka dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Jadi di situ kemah. Nah, kalau di sini digambarkan kemah itu tempat kediaman kita. Saat ini Tuhan akan memberikan, akan membangun kembali. Tuhan akan memulihkan kemah-kemah kediaman kita dan mengasihi dan akan membangun kehidupan kita dari dampak kondisi yang sedang terjadi. Mungkin Bapak Ibu kena dampak dari COVID ini. Saya berharap tidak ya. Saya berharap Bapak Ibu tidak begitu mengalami dampak gitu ya. Karena apa? Kita bersama dengan Yesus. Kita bersama dengan Tuhan. Sehingga di sini dikatakan mengubah kembali dan akan membangun kembali posisi yang semula. Kalau kita pun dulu sebelum misalnya mengalami COVID, belum ada COVID, ada kehidupan kita yang rasanya enak. Segala sesuatunya mudah. Tetapi setelah ini tetap akan ada waktunya, di sini katakan kapan itu kita tidak pernah tahu. Tetapi Tuhan akan mengembalikan ketika kita sungguh-sungguh hidup di dalam Dia, menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepadanya. Sekalipun musim keadaan kehidupan ini di dunia ini berubah, kita harus percaya bahwa kita punya Tuhan yang tidak pernah berubah. Amin. Tuhan kita tidak pernah berubah. Tuhan kita tetap sama, kasih-Nya tetap sama. Yang berubah adalah kita yang harus berubah. Kalau dulu kita malas ibadah, kita harus rajin ibadah. Kalau dulu kita malas berdoa, kita harus rajin berdoa. Kalau kita dulu malas baca firman, sekarang rajin baca firman Tuhan. Dan disitulah kita akan mengalami perubahan hidup kita kepada arah yang lebih baik. Karena Tuhan kita yang tidak pernah berubah. Kita yang harus berubah. Lebih mengasihi Tuhan, lebih mencintai Tuhan, hidup akrab dengan Tuhan. Sehingga kehidupan kita akan mengalami pertolongan demi pertolongan yang Tuhan akan berikan dalam hidup kita. Sehingga kehidupan kita akan diubahkan, dibangun kembali. Apa yang pernah diruntuh, apa yang pernah hilang, apa yang sudah hilang dalam hidup kita, Tuhan akan kembalikan. Tuhan akan bangun kembali. Dan Tuhan tidak akan pernah mengingkari janjinya bagi orang-orang yang terus hidup di dalamnya. Kita punya Tuhan yang sangat ahli membuat keajaiban. Amin. Tuhan kita adalah ahli, Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita. Bagi siapa? Orang yang percaya kepadanya. Jangan pernah ragukan hal itu. Asal kita sungguh-sungguh mempercayakan hidup ini kepada Tuhan sepenuhnya, apapun yang rusak, hancur, dan tinggal puing-puing sekalipun, Tuhan sanggup membangun kembali. Dalam kehidupan kita mungkin ada hal-hal yang membuat kita pribadi lepas pribadi kita. Mungkin kita sudah tidak sanggup dan tidak mampu lagi untuk kami bangkit, untuk kami berdiri atau membangun kehidupan ini. Tetapi Tuhan sanggup, dan Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita. Sehingga kehidupan kita akan kembali dipulihkan oleh Tuhan. Apa yang pernah hilang, yang pernah lepas dari hidup kita, ketika kita minta kembali kepada Tuhan, hidup sungguh-sungguh, kembali kepada posisi kita yang semula, hidup di dalam Tuhan, maka Tuhan yang akan memulihkan. Tuhan sendiri mengatakan, di sini dikatakan, akulah Tuhan yang membangun kembali yang sudah musnah dan menanam kembali yang
dikatakan membangun kembali yang sudah tandus. Ya, kalau berbicara tentang tandus adalah berbicara tentang tanah, berbicara tentang tanaman. Dan di sini berbicara tentang hati kita. Ini berbicara tentang yang rohani, bukan yang jasmani. Kalau yang rohani di sini, bagaimana situasi kondisi hati kita? Apakah hati kita menjadi hati kita yang gembur atau yang tandus? Kalau yang tandus itu susah untuk menerima benih firman Tuhan, sehingga membuat hidup kita subur, hidup kita maju, dan hidup kita berbuah. Saat ini, kalau di dalam hati kita mungkin mulai hati kita sudah hambar, mulai merasakan jauh dari Tuhan, Tuhan dekat dengan kita. Tuhan siap untuk mengembalikan hati kita untuk menjadi tanah yang subur. Aku Tuhan yang mengatakan dan akan membuatnya di dalam nasnya. Sebagai orang percaya, jangan arah pandangan kita fokus pada keadaan buruk, tetapi tunjukkanlah kepada Tuhan, sebab hidup kita adalah karena percaya. Kehidupan kita karena percaya kepada Tuhan, bukan karena melihat. Tuhan, aku mau percaya kepada Engkau kalau Engkau mengadakan mujizat dulu. Tuhan, aku akan sungguh-sungguh kepada Engkau kalau Engkau menjawab doaku ini. Tuhan tidak melihat. Dan di sini jangan kita melihat apa yang kelihatan, tetapi kita mau, Tuhan, aku mau setia kepada Engkau. Tuhan, aku mau sungguh-sungguh kepada Engkau. Mungkin ketika kita sakit, kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, sehingga ada mujizat yang terjadi dalam hidup kita, sehingga ada hal yang baru yang Tuhan akan berikan dalam hidup kita. Mungkin kita di dalam persoalan yang sangat sulit, tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, dan Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa dan dahsyat. Mujizat sudah dialami oleh Ibu Rudi contohnya. Ya, Ibu Rudi ya. Mujizat itu sudah terjadi. Pak Rudi ya, Pak Rudi pernah mungkin putus asa di rumah sakit ya Pak. Sudah mengalami hal yang tapi sekarang luar biasa. Kita bisa melihat. Karena apa? Mujizat Tuhan terjadi karena hati yang sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan. Ada kasih yang luar biasa, sehingga kita bertelut di bawah kaki Yesus dan kita memohon kepada Tuhan, sehingga yang menjadi reruntuhan itu akan dibangun kembali. Puing-puing yang sudah hancur itu akan dibangun kembali. Mungkin saat itu hati sudah pasrah, benar-benar pasrah. Kalau bahasa Jawanya pasrah bongkokan, gitu ya. Wis pasrah kita. Ketika kita berserah sungguh-sungguh, pasrah sungguh-sungguh, Tuhan melakukan mujizat yang luar biasa. Bukan hanya untuk itu kita semua. Mungkin kita juga mengalami hal-hal yang seperti ini, sehingga mujizat itu akan terus terjadi di dalam kehidupan kita. Orang yang sungguh-sungguh berserah kepada-Nya. Kalau di dalam ayat yang ini dikatakan, bangsa-bangsa yang tertinggal yang ada di sekitarmu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan yang membangun kembali yang sudah musnah dan menanam kembali yang sudah tandus. Di sini dikatakan bangsa-bangsa yang tertinggal di sini yang ada di sekitarmu. Saya akan berbicara tentang kita. Kita adalah bangsa yang terpilih, umat yang sudah dipilih oleh Tuhan. Dalam keadaan situasi kondisi ini, di sini Tuhan ingin memperlihatkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, khususnya orang-orang yang belum percaya, akan melihat bahwa hidup kita adalah orang yang dibedakan, orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan Tuhan ingin menunjukkan bahwa Akulah Tuhan yang memelihara engkau,
sehingga dibangun kembali menjadi satu bangunan yang utuh dan kokoh, dan menjadi pribadi kehidupan kita menjadi kehidupan yang kokoh di hadapan Tuhan dalam keadaan situasi apapun, ya, kondisi apapun, sehingga kehidupan kita akan mengalami pertolongan demi pertolongan Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita melihat, ya, kita perhatikan, kita melihat kehidupan kita masing-masing. Apakah di masa COVID ini Tuhan tidak menolong kita? Kalau saya, kesaksian pribadi saya, karena kalau hamba Tuhan waktu itu kaget, semua harus berhenti dan semuanya. Nah, apakah saat itu Tuhan tinggalkan? Tidak pernah Tuhan tinggalkan. Justru di dalam keadaan ini ada jemaat, ya, saksinya di sini, ya. Nah, justru saat itulah ketika menghadapi tantangan gereja, mungkin banyak, semua sudah berubah, sudah berkurang semuanya. Padahal kehidupan harus terus berjalan, ya. Tetapi Tuhan menunjukkan kuasa-Nya. Tuhan menunjukkan kasih-Nya sehingga tidak kekurangan. Bahkan saya melihat di dalam situasi itu Tuhan tolong. Tidak pernah kekurangan, tidak pernah berubah. Justru Tuhan pakai banyak orang. Saya sampai waktu pandemi awal ada orang-orang yang dipakai Tuhan, ya, untuk memberkati saya secara pribadi. Orang Jakarta sampai hari ini saya tidak tahu orangnya. Selama 6 bulan kami disupport. Ya. Tidak tahu, hanya terima kasih melalui ucapan terima kasih, dan waktu itu memang melalui Pak Yatiman. Pak Yatiman minta, Bu, ini ada orang ini. Nah, jadi saya tidak kenal. Dan hal-hal yang terjadi yang mungkin tidak pernah terpikirkan itu terjadi. Bahkan jemaat pun mengalami, ya, sembako datang di gereja ini dan sebagainya. Bahkan kita juga bisa, gereja bisa memberkati tetangga-tetangga yang ada. Waktu hari raya kami bikin, ya, waktu itu bikin parsel, bikin ini untuk orang-orang yang ada di sekitar gereja. Yang dulu-dulu kita selama itu tidak pernah bikin seperti itu, gitu, ya, tidak pernah. Kemudian di berikutnya Tuhan izinkan untuk memberkati keamanan, ya, dibuatkan semua ada. Kemudian tidak cukup itu, yang koramil juga Tuhan siapkan. Hanya saya bilang begini, Tuhan ingin memberkati keamanan. Ada dana Natal, kemudian kita buat itu. Kemudian bukan hanya untuk polisi, terus koramil juga Tuhan ingin memberkati itu. Ya wis, itu program pasca aja, gitu. Tidak lama dari itu ada orang yang tanya, Bu, ini, oh iya saya dibuatkan sebanyak orang, yaitu waktu 22, ya, tahun 22 paket. Saya tidak keluar duit, tapi gereja kita yang jadi berkat ternyata, kan. Nah, Bapak Ibu, di dalam hidup kita Tuhan uji iman kita. Kita semua saat ini, Bapak Ibu, yang bekerja di tempat ini, yang bekerja di Taman Safari ini, ya, mungkin ada yang baru, ada yang lama, ya, orang lama, gitu, ya. Nah, tapi Tuhan tetap pelihara dan Tuhan tetap memberkati. Dan tempat ini yang Bapak Ibu tempati untuk Tuhan menyalurkan berkat, berdoa buat tempat ini. Berdoa sungguh-sungguh, Bapak Ibu, ditempatkan di tempat ini untuk menjadi pendoa sahabat sampai hari ini. Pak Joni tetap berdoa untuk PD, untuk Pak Michael, untuk ini karena apa? Sudah jadi pokok doa kita setiap hari. Setiap pagi kami tetap, walaupun kami sebulan setahun dari sini, doa kami tiap hari doa Taman Sahabat. Kenapa? Karena sudah menjadi
saudara, Tuhan pasti pulihkan. Bapak Ibu yang ada di tempat ini, yang ditempatkan di tempat ini, di PD ini, berdoa untuk tempat ini supaya apa? Semakin diberkati. Kalau tempat ini diberkati, kita pun sejahtera. Apa yang Bapak Ibu kerjakan akan menghasilkan buah yang luar biasa. Apa yang Bapak Ibu tabur akan dituai. Nggak mungkin kita nabur terus nggak menuai. Kita pasti ada waktunya untuk kita bisa menuai. Kalau di dalam Ibrani 11 ayat 1 di situ dikatakan tentang, perhatikan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saat ini Tuhan menginginkan kita ya, hanya iman kita kepada Tuhan. Sehingga iman kita, kepercayaan kita, keyakinan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus itu yang akan menjadi dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Iman itu adalah dasar untuk kita mencapai apa yang ada di depan sana. Kalau yang sudah tersedia itu bukan iman namanya ya. Dan harapan kita dan akan dibuktikan kalau kita sungguh-sungguh dan kita percaya bahwa kita punya Tuhan, kita punya Yesus yang luar biasa dasar dan sanggup melakukan perkara-perkara yang luar biasa, sanggup mengubah kehidupan kita. Di dalam firman Tuhan dikatakan Tuhan itu akan membuat yang miskin menjadi kaya. Bukan hanya kaya dalam jasmani yang Tuhan inginkan. Yang pertama, kita kaya di dalam rohani. Kita kaya di dalam rohani kita. Kita punya Tuhan yang hidup, yang terus ada dalam hidup kita, yang setiap hari, setiap saat ada di dalam pikiran kita. Dalam pekerjaan kita ada Tuhan kita ikutkan. Dalam setiap apapun yang kita lakukan ada Tuhan yang kita ikutkan di sana. Ikut sertakan Tuhan dalam segala hal. Maka disitulah kebangunan terjadi dalam hidup kita. Pemulihan akan terjadi di dalam kehidupan kita. Sehingga ada berkat Tuhan yang akan terus dinyatakan di dalam kehidupan kita. Berkat jasmani dan berkat rohani yang Tuhan akan kerjakan di dalam hidup kita. Tidak mungkin hanya kalau rohaninya luar biasa mantap, kita percayakan hidup kita kepada Tuhan, hidup jasmani kita kekurangan, tidak akan pernah. Kalau hidup kita sungguh-sungguh, kita tanam hidup kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita punya dasar yang kuat untuk kita membangun hidup kita, maka bangunan hidup kita akan menjadi bangunan yang berguna dan bangunan yang bermanfaat, dan hidup kita juga akan bermanfaat untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, dan kita akan menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kita. Bila masalah kita sepertinya tidak ada jalan keluar, percayalah, ini perintah dari Tuhan. Di dalam Tuhan selalu ada jalan. Karena iman maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Ini berbicara tentang iman, keberanian. Dan ini cerita tentang menyeberang Laut Merah ini. Ya, di sini dikatakan bangsa Israel itu keluar. Dia ada umat pilihan Tuhan, dibedakan. Dia keluar untuk menyeberang untuk ke tanah Kanaan dari Mesir. Nah kemudian yang dipimpin oleh Musa. Kemudian mereka akan melewati, tapi melewati laut. Bagaimana cara melewati laut? Tapi Tuhan mengadakan mujizat, laut itu dibuat menjadi kering. Sehingga bangsa Israel lewat sampai sudah selesai, sampai ujung. Orang Mesir lewat, ingin melihat seperti, tapi apa? Di tengah laut itu dijadikan kembali, tanah kering itu kembalikan jadi laut, dan orang Mesir itu tenggelam. Kehidupan kita, Bapak, mari kita menjadi umat pilihan yang Tuhan sudah kasih. Mari kita menyeberang, kita berjalan bersama dengan Tuhan, karena Tuhan menyiapkan jalan buat kita. Tuhan menyiapkan jalan untuk kita.
menjadi orang yang terus mengalami kemenangan demi kemenangan. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu, di dalam hidup kita kemenangan sedang terjadi. Kemenangan sudah tersedia di depan. Tinggal kita berjuang untuk mencapai kemenangan. Dengan apa? Berdoa dengan sungguh-sungguh, percaya dengan sungguh-sungguh, membaca firman setiap hari, berdoa setiap hari, melayani Dia, taat kepada perintahnya, maka kita akan mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Tak perlu takut dengan hidup ini, karena kita punya Tuhan sanggup dan peduli dalam keadaan situasi apapun. Mungkin saat ini Bapak Ibu ada di situasi ini, di situasi dan kondisi dalam keadaan firman Tuhan ini. Tapi percayalah, Tuhan ingin menunjukkan kepada kita di sekeliling kita bahwa kita adalah orang-orang yang ada di dalam tangan Tuhan, dan Tuhan tetap akan menopang di dalam hidup kita. Percayalah dan tetap bersandar hanya kepada Tuhan. Hidup kita berharga di dalam tangan Tuhan. Sekalipun di sini dikatakan bulu yang terkulai tidak akan pernah dipatahkan, sumbu yang hampir padam tidak akan dipadamkan, tapi Tuhan akan membuat indah pada waktunya. Saat ini Tuhan, nantikan Tuhan melakukan hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita. Percaya? Kita akan pujikan satu pujian, hidupku berharga bagi Allah.